Kenapa karoseri di Indonesia nggak menyediakan bus ready stock di karoserinya atau di gudangnya? Ya, pertanyaan ini tiba-tiba muncul di pikiran saya dan setelah saya cari tahu, ternyata ini alasannya. Pertanyaan ini mungkin terdengar konyol, tapi kalau kita cari tahu kenapa alasannya, jadi agak berbobot nih pertanyaan ini. Pertama, jelas karena ini adalah karoseri dan bukan showroom atau bukan pabrikan gitu ya. Tugas karoseri hanya membangun bodi bus dan sasis atau mesinnya ya terserah konsumen mau pakai merek apa. Kecuali Adiputro punya mesin dan sasis sendiri, itu baru mungkin Adiputro bisa bikin bus ready stock. Ya nggak cuma Adiputro sih, ada Laksana, ada Murodadi Prima, ya begitu intinya. Jadi karoseri hanya bertugas bikin bodi dan bukan bikin unit ready stock kayak pabrikan kayak Hino atau Scania atau Mercy gitu. Nggak begitu. Kedua, semua unit yang masuk ke karoseri biasanya punya spesifikasi khusus. Tergantung unit tersebut mau dipakai buat apa, entah itu buat divisi akap atau divisi pariwisata. Ya, semua punya spesifikasi masing-masing. Kayak pariwisata yang nggak punya toilet dan akap yang punya toilet, lalu double decker akap yang punya sleeper di bagian bawah, lalu UHD buat pariwisata dan lain-lain, itu semua banyak banget. Dan requestan tersebut nggak hanya soal interior ya, ada juga di bagian eksterior kayak di cat, lalu di bagian bentuk-bentuk kayak selendang dan di bagian topi. Biasanya paling banyak request itu di bagian selendang sih. Terutama di bodi Adiputro itu biasanya banyak yang minta buat dihilangin waktu itu ya, waktu masih pakai selendang geprek. Banyak yang minta ngilangin selendang gepreknya karena ya buat visibilitas juga sih. Dan banyak requestan lain yang banyak banget udah nggak bisa saya sebutin. Entah itu dari bentuk-bentuk bodi, lampu, strobo, stiker, dan ya terserah owner yang mesen lah. Karena emang namanya request ya terserah ownernya bisa customisasi sesuai spesifikasi. Makanya itu karoseri jarang bikin body ready stock. Kayak PO bus milik Mas Wahid, Pesona, itu di unitnya banyak banget yang pakai requestan yang Mas Wahid pengen sendiri gitu. Jadi spesifikasinya yang ngikutin kemauan Mas Wahid. Berikut videonya saya kasih cuplikannya biar kalian semakin ngerti apa itu spesifikasi dan requestan tergantung ownernya. Pertama adalah cat. Cat ini apa sih istimewanya? Jadi cat ini masih menggunakan detail warna yang sama dengan bis kami yang lainnya. Hanya saja saat saya minta Laksana untuk mengembangkan sebuah cat yang tidak sama dengan sebelumnya tapi masih identik sama, mereka secara tidak sengaja menemukan komposisi cat seperti ini. Ini kalau kita perhatikan dari sini itu ada kayak ada semburannya, nggak kelihatan kalau dari situ aku yakin. Ini kalau dari sini nih ada warna ungunya, ada warna oranye, ada warna merahnya kalau saya lihat ya. Jadi tidak sengaja ketemu racikan yang saya suka seperti ini. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan white pearl gitu loh, mutiara putih gitu kan. Itu umum, Sinar Jaya pakai itu, kemudian unit-unit lain ada yang pakai seperti itu. Kemudian sebelum itu kita kembangkan lagi ngecat yang 2 kali. Jadi dicat white pearl dulu terus disembur warna oranye. Itu keren kayak ST03. Ada di sebelah, nanti saya jelaskan. Nah, yang ini tidak perlu ngecat 2 kali, tapi ngecat 1 kali, tapi bisa kayak ada semburat warna yang saya inginkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini tidak ada di spek umum, yaitu kelas DigiPrint atau tidak umum, hanya untuk unit expo, pameran, atau owner yang ingin out of the box, tampil beda, dan yang paling penting tulisannya nih, dan berkenan bayar lebih gitu. Jadi DigiPrint tidak hanya kelas tertinggi dan termahal, tapi juga limited banget. Selimited apa? Per hari ini Belis di Indonesia hanya ada di 1 unit pameran Gias 2022 yaitu Sinar Jaya, dan bis ini di Pesona 2022. Jadi ada 2 di Indonesia yang menggunakan karpet model ini. Nanti di shoot aja.
Buat yang penasaran sama bentuk karpetnya, nah ini bentuk karpetnya motif kayak bunga-bunga atau daun begini ya. Lalu ini ada subwoofer atau sound system dari bis tersebut. Ini pakai Alpine, ini terkenal banget ini merek ini. Nggak cuma itu, Pesona juga menghadirkan guide lamp. Ya, ini videonya. Sedikit informasi, guide lamp ini buat menerangi tour guide kalau misalnya kita lagi pergi-pergi pariwisata gitu ya. Kan biasanya ada yang menerangkan entah apa itu monumen-monumen atau apa di bis. Nah, lampu ini berguna buat menyorot si tour guide ini, begitu. Dan fitur ini pertama kali dipakai di Pesona. Ini juga requestan dari Mas Wahid. Nah, Pesona juga menyarankan kalau misalnya ada owner bus yang pengen juga pakai guide lamp ini, tinggal nyebut spek Pesona. Kata di Instagram sih begitu. Sampai bikin spesifikasi sendiri ya. Bener-bener keren banget ini Pesona. Selain Pesona, di Karoseri Laksana, Adiputro juga ada pelanggan yang suka bikin customisasi sendiri ya, yaitu PO efisiensi. Ya, waktu itu efisiensi bikin selendangnya itu beda sendiri dari yang lain. Ya, bentuk selendangnya kayak gini. Selendang gepreknya dihilangkan, jadi dibikin kayak body sprinter di zaman dulu. Selain itu, efisiensi ini juga bikin requestan di bagian topinya itu dibikin kecil, jadi kecil banget. Dia tetap bertopi tapi kecil banget. Nah, ya kayak gini nih. Ini juga requestan dari efisiensi kalau nggak salah. Dan yang ngikutin kayak gini ada lagi Subur Jaya. Nah, ngomong-ngomong soal Subur Jaya dan efisiensi, dua PO ini sering dijuluki dealer berjalan karena emang dia suka jual-jual unit sih, apalagi unit kilometer rendah, dan dijuluki dealer berjalan. Jadi ini bisa buat solusi juga ya buat mengatasi masalah kenapa Karoseri nggak bikin unit ready stock. Ya kalau emang pengen beli ready stock, beli aja di efisiensi dan di Subur Jaya. Ya mungkin begitu kira-kira. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you, bye bye.